ilmu yang bermanfaat ini nyantol di kepala saya. Bagaimana supaya kita bisa menyalurkan ilmu yang bermanfaat? Tentunya dengan jadi guru gitu. Itu yang membuat saya jadi berbalik arah dan menyenangi, kemudian menggeluti profesi seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Bil khusus teman-teman dari SDN Bertasingan 1, teman-teman dari SDN atau Sukapura 02, teman-teman dari SMP 121 Negeri Jakarta, teman-teman SMAN 83 Jakarta Utara, dan teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta. Kita berjumpa di acara channel Kamto Cah Angon. Dulu saya waktu kecil punya cita-cita banyak. Memang pada saat itu kita kadang-kadang berubah-ubah ya. Pertama ngelihat ada insinyur yang berhasil, wah saya pengen jadi insinyur. Tulis cita-citanya, cita-cita insinyur. Setelah itu lihat lagi ada dokter yang berhasil, saya berubah, ingin jadi dokter yang seperti yang saya lihat tadi. Namun setelah bertemu dengan seorang guru yang waktu itu saya di kelas 3 SD ya, kelas 3 SD, akhirnya saya terfokus ingin menjadi seorang guru. Mengapa? Karena Pak Soekardi itu beliau adalah guru agama saya yang menurut saya adalah sebuah teladan, panutan. Beliau mengajarkan kepada kami sebagai muridnya itu betul-betul menurut kami itu teladan sekali lah, sehingga saya itu terinspirasi, wah sepertinya guru enak ya gitu, dan menyenangkan gitu. Itulah inspirasi dari beliau. Beliau itu sangat mengayomi kami sebagai siswanya, kemudian membimbing, betul-betul membimbing, kemudian juga berbagai kegiatan keagamaan kami dieksplor, sehingga mungkin kesan-kesan itu yang membuat saya akhirnya berpaling ya dari niat awal menjadi seorang insinyur ataupun seorang dokter. Akhirnya sampai sekarang saya jadi seorang guru berkat beliau, dari beberapa teman juga. Kemudian pada saat SMA saya ketemu dengan seorang guru juga namanya Ibu Musdalifah. Ibu Musdalifah itu juga guru agama, dan memang beliau berdua itulah yang membuat inspirasi bagi saya. Akhirnya saya berbalik arah menjadi seorang guru. Hai para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Cah Angon supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Saya masuknya IKIP Jakarta, masuk tuh tahun 1993. Namun karena saya menikah dulu ya tahun 98, pada saat itu krisis ekonomi ya, tempat kejadian di Trisakti itu. Saya menikah, kemudian tahun 2000 saya baru lulus. Itu pun karena orang tua saya memang selalu bertanya, mana katanya menikah tidak mengganggu kuliah gitu. Akhirnya alhamdulillah di tahun 2000 saya lulus, kemudian saya
melamar pekerjaan di SDN Kaliabang Tengah 3 waktu itu dengan Ibu Hajar Titin Suprihatin SPD. Saya diterima oleh beliau dengan senang hati. Saya mengajar dengan tulus ikhlas. Saya mengajar di kelas 2C. Di kelas 2C, alhamdulillah bertemu dengan Bayu dan kawan-kawan, Vita gitu ya, kemudian Ayu dan lain-lain, masih banyak lagi anak-anak yang lainnya, juga Sesa yang sekarang katanya tinggal di Australia ya. Selama saya mengajar 19 tahun di kelas 2 itu, kalau tidak salah saya 12 tahun di kelas 2-nya. Ya, yang lainnya di kelas 4, di kelas 3, dan di kelas 5 dan di kelas 1 gitu, bergilir. Nah, banyak hal yang menarik ketika saya menjadi seorang guru pada saat itu. Ada yang namanya Bagus. Nah, Bagus ini waktu dulu betul-betul juga tidak bisa ditinggal sama mamanya, maunya ditungguin aja pada saat saya pertama kali ngajar. Kemudian saya bujuk, saya rayu, alhamdulillah Bagus mau ditinggal dengan saya gitu, mengajar tanpa ada didampingi oleh orang tua. Itu yang pada saat saya pertama kali mengajar. Kemudian pada tahun berikutnya juga ada yang namanya Gibran. Halo Gibran, masih inget nggak ya sama Bu Guru ya? Gibran dulu rumahnya di Harapan Indah. Harapan Indah atau THB ya, saya lupa deh. Tapi Gibran ini anak yang begitu jenius menurut saya sih, karena pada saat saya mengajar, Gibran itu asik dengan menggambar, melukis. Kemudian saya tes, ini anak paham apa tidak sih gitu ya dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian saya tes, apa yang saya tadi terangkan, saya jelaskan, semuanya dia jawab dengan tepat. Wih, luar biasa, saya bilang gitu. Gibran luar biasa, alhamdulillah. Sampai akhirnya naik ke kelas 3. Kemudian Gibran pindah sekolah, saya sampai sekarang tidak ada komunikasi. Mudah-mudahan Gibran jadi anak yang sukses, Bagus juga ya, karena sekarang saya dengar Bagus ada di sebuah perusahaan yang besar gitu. Mudah-mudahan tambah sukses ya nak ya. Terima kasih kepada Bunda Haji Baismiati SPD yang terakhir menjadi kepala sekolah saya dan mengantarkan saya menjadi kepala sekolah sampai saat ini. Pada saat saya mengikuti tes calon kepala sekolah, beliau memberikan ACC sebuah surat ya, bahwa saya dinyatakan layak untuk mengikuti tes seleksi calon kepala sekolah. Kemudian kami diminta untuk membuatkan sebuah portofolio, dan alhamdulillah portofolio yang termasuk tes administrasi lulus. Kemudian kami tes yang kedua yaitu tes akademik di LPMP Jawa Barat, dan itu didampingi oleh LP3KS ya yang dari Solo. Alhamdulillah di situ juga setelah tes kemudian wawancara, jadi kita 2 hari di sana di LPMP DKI Jakarta, mohon maaf bukan Jawa Barat, LPMP DKI Jakarta 2 hari. Kemudian setelah itu kami menunggu hasil lulus, dinyatakan lulus, kami kemudian lanjut diklat ya, diklat selama 3 bulan. Yang selanjutnya yaitu diklat calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi di LPMP DKI Jakarta bersama LP2KS yang dari Solo ya, perwakilannya yaitu Bapak Sunarto. Ya, alhamdulillah Bapak, semoga Bapak selalu sehat, berkat bimbingan beliau saya lulus dengan baik. Termasuk pada saat itu adalah 5 besar. Alhamdulillah Bapak, berkat bimbingan Bapak saya masuk jadi 5 besar.
Kemudian di sana juga kita banyak bertemu teman-teman. Halo Pak Nano sebagai ketua tim kita, saya sendiri sebagai bendahara waktu itu, kemudian sekretarisnya adalah Bu Siti Fatimah, panggilannya Mpok Mei gitu ya. Kemudian dengan tim-tim yang lain, ada satu sekolah saya itu ada 4, yaitu Pak Ajis, Pak Hasan, Bu Tihani, dan saya sendiri. Januari 2019 saya diberikan SK di SDN Cimuning 2 Mustika Jaya, Kota Bekasi. Alhamdulillah saya ke sana meniti ceritanya ya, mencari, karena memang saya belum pernah kemana-mana. Saya sejak menikah itu hanya di Bekasi Utara, sementara saya diberikan tugas di Cimuning 2 Mustika Jaya. Di mana ya Mustika Jaya itu gitu. Alhamdulillah diantar suami seperti mencari jejak ketika kita dalam kegiatan pramuka gitu ya. Wah, jalanannya berliku-liku, lumayan panjang. Kurang lebih saya ke sana itu waktunya 2 jam. Perjalanan dari rumah Bekasi Utara ke Mustika Jaya 2 jam. Karena memang kalau rutinitas seperti itu macet jalanan gitu ya. Dan alhamdulillah sampai juga ke UPP-nya. UPP Mustika Jaya ya. Di situ sekolah saya ada di depan persis gitu. Di Mustika Jaya di Cimuning 2 saya bertemu dengan ya Pak Uding sebagai bendahara. Halo Pak Uding. Bu Jubaida juga bendahara Bosda ya. Bu Jubaida, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ada Pak Buming, ada Pak Rofi. Di sana banyakan perempuan. Biasa mendominasi ya, mendominasi perempuan daripada laki-lakinya. Thanks for channel Kamto Cah Anon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Dalam bidang yang lainnya, misalkan olahraga, kami sangat mendukung dan memang kami mengadakan ekskul tersebut gitu ya, ekskul, berbagai ekskul diantaranya yaitu futsal, kemudian silat ya, ada marawis atau rebana gitu, qasidah, kemudian juga ada TPA ya. Jadi dari beberapa ekskul tersebut menghasilkan beberapa kejuaraan, diantaranya lomba futsal tingkat Kabupaten Bekasi ya. Alhamdulillah mendapatkan juara 2. Kemudian di sekitar Mustika Jaya mendapatkan juara juga, juara 1. Jadi alhamdulillah dengan mengeksplor kompetensi siswa tersebut, kita tahu oh siswa itu ahlinya di sini. Akhirnya kita memetakan keahlian masing-masing siswa untuk kita adakan uji coba keluar gitu ya. Kita tidak akan pernah tahu siswa kita itu sejauh mana perkembangannya untuk bisa bersaing dengan luar kalau kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk berjuang atau bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Dan alhamdulillah O2 SN, OSN gitu ya. OSN yang di luar dinas pendidikan atau di luar kedinasan kami juga sering ikut. Di antaranya OSN Teratai Putih yang dilaksanakan oleh Global Teratai Putih. Alhamdulillah 2 kali pernah mendapatkan juara 2, juara 3, kemudian sampai ke tingkat provinsi juara 8, 9 dan 10. Pengalaman organisasi, saya sejak SD ikut kegiatan pramuka. Waktu itu di kalangan SD pramuka itu sangat begitu menggairahkan ya bagi saya, karena sampai saya menangis saking ingin ikutnya gitu, karena orang tua saya melarang saya ikut. Akhirnya saya pamitnya ke orang tua saya, ke nenek saya.
Nah, diberilah izin oleh nenek saya, dengan bahagianya saya ikut kegiatan itu. Memang kegiatan-kegiatan seperti itu membuat penanaman karakter yang luar biasa, bahwa kita di situ ditanamkan kedisiplinan, kemudian kejujuran, kepercayaan terhadap teman, gitu ya, sosialisasi dengan teman. Kemudian meningkat ke SMP, saya jadi OSIS, pengurus OSIS, dan saya memang dipercaya dalam bidang kerohanian. Entah apa sebabnya, saya selalu ditunjuknya adalah seksi kerohanian. Sampai SMA pun sama. Tapi di SMA saya menambah ke ranah pramuka juga. Jadi bergabung antara OSIS dengan pramuka. Di SMA saya sebagai Dewan Ambalan waktu itu. Saya SMA-nya di SMAN 83 Jakarta Utara, Cakung. Saya di situ alhamdulillah terbentuklah karakter berkepribadian seperti sekarang yang Bapak Ibu lihat. Saya tanpa pantang menyerah, saya selalu semangat, saya selalu optimis apa yang akan saya lakukan, tapi tentunya dengan kerendahan hati, saya diiringi dengan doa. KPLJ ini diketuai oleh Bapak Idris Apandi. Halo Bapak Idris Apandi. Beliau itu seorang Widya Iswara LPMP Jawa Barat. Beliaulah penggagas literasi di Jawa Barat pada saat 2016 tersebut. Dan sekarang saya menjadi dari tahun 2016 ya, dari tahun 2016 setelah saya ikut kegiatan menulis, akhirnya saya menjadi pengurus KPLJ, Komunitas Pegiat Literasi Jawa Barat, cabang Kota Bekasi, bersama Ibunda Haja Neni Hayati Nufus, MPD, dan beliau adalah ketuanya. Beliau seorang pengawas berprestasi tingkat nasional dari Kota Bekasi. Alhamdulillah berkat bimbingan, arahan, dan bantuan beliau, saya menjadi seorang Ratu Bawon Indahwati saat ini. Alhamdulillah literasi ini memang sangat menyenangkan bagi saya, walaupun saya bukan orang yang ahli ya. Ya, ada beberapa buku yang sudah saya terbitkan, dan diantaranya itu buku puisi. Dan buku puisi ini sempat juga kita sudah launchingkan dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kita mengadakan sebuah kegiatan namanya Gebiar Bulan Bahasa. Kita adakan di SMA 2 Kota Bekasi. Nah, pesertanya luar biasa, semua mendukung, alhamdulillah. Dan ini adalah pengalaman yang menarik bagi anak-anak, karena di situ anak-anak ditampilkan untuk mau mendongeng, mau bercerita, kemudian membacakan puisi, membuat puisi gitu ya, dan lain-lain. Juga kita sering mengadakan seminar ataupun workshop, diantaranya workshop PTK, workshop best practice, kemudian workshop menulis. Alhamdulillah dari beberapa guru di Kota Bekasi, baik SD, SMP maupun SMA, pernah ikut bersama kami ya, sebagai pengurus KPLJ Kota Bekasi untuk mengikuti workshop tersebut. Saya juga sebagai pengurus KGPBR, Komunitas Guru Penulis Bekasi Raya. Sekarang namanya Komunitas Pendidik Penulis Bekasi Raya. Nah, kemudian di tahun 2020 kemarin di awal, alhamdulillah kita terbentuk juga namanya Garelis Jawa Barat ya, GLN Garelis Jawa Barat. Nah, ini nih termasuknya MGG ya, majalah Geliat Gemilang ya. Alhamdulillah semua karya dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, masyarakat, TBM dan lain sebagainya, ataupun putra-putri kita, siswa-siswi didik kita bisa. Alhamdulillah saya terutama sebagai pribadi diizinkan oleh suami untuk mengikuti
kegiatan ini itu dan lain sebagainya. Yang penting intinya itu kegiatan yang baik, bermanfaat buat diri sendiri dan masyarakat. Alhamdulillah. Dan anak-anak pun tidak pernah bukan tidak pernah mengeluh, tapi tidak selalu mengeluh gitu ya. Dalam artian ya dibebaskan saja karena mereka tahu memang itu hobi ibunya untuk mengikuti kegiatan tersebut dan memang kegiatan tersebut baik gitu ya. Begitu juga keluarga besar saya. Karena apa? Setiap kegiatan kadang-kadang saya pun bersama adik saya. Adik saya itu kebetulan sama-sama seorang guru, sama-sama hobinya, sehingga kita bisa bersama-sama pergi untuk mengikuti kegiatan tersebut, terutama di bidang literasi. Ya, terima kasih untuk keluarga besarku, terutama keluarga kecilku, yaitu suamiku, anak-anakku, ibu mertua. Alhamdulillah semua mendukung kegiatan yang telah dilakukan oleh saya. Yang penting intinya baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada channel Kanto Caangon. Dan jangan lupa teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas maupun sekarang di wilayah kerja saya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.